warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwata illa billah. Walhamdulillahilladzi ja'ala nahara ma'asyan lil bashar wa ja'ala lailata rahatan lil anam. Walhamdulillahilladzi qad ja'ala Allah siyamuna faridatan wa qiyamuna tatawwu'an. Wa asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala jalla jalalah fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Para jamaah subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang mulia ini kembali kita saling mengingatkan, saling menguatkan, saling menjaga, memelihara bahwa Ramadan akan berakhir. Tentu dengan penafsiran masing-masing. Ada yang sangat gembira, ada yang was-was, dan ada yang bersedih. Semoga kita masuk di semua kriteria. Dalam arti kata bergembira karena ada yang ingin sampai hari ini namun sudah tidak sampai. Ada yang was-was karena khawatir apa yang telah dilakukan selama ini justru diabaikan Allah. Ada yang khawatir juga bahwa jangan sampai amalan-amalan yang ditunaikan pada bulan Ramadan ini cuma sekedar bagian daripada penggugur kewajiban semata. Apapun itu tentu kembali dan terpulang kepada diri kita masing-masing. Karena yang paling mengetahui tentang kualitas puasa, kualitas Ramadannya, kualitas qiyamnya bukan orang lain, akan tetapi adalah kita semua. Berturut-turut dalam hadis yang diriwayatkan Tirmizi juga oleh Bukhari dan Muslim, hadis yang nyaris semua kita hafalkan dengan 3 redaksi hadis yang berbeda dengan ujung yang sama. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Satu berbicara tentang siapa yang berpuasa dengan iman, dengan keyakinan, dan dengan ketulusan. Ternyata tidak cukup cuma dengan iman, karena orang kafir juga beriman. Orang Majusi beriman. Orang Yahudi kenapa sampai hari ini menggempur kiri kanan selain mereka? Karena iman mereka menyatakan mereka lah yang paling layak dan paling selamat. Karena diberikan kecerdasan luar biasa, diberikan IQ jauh di atas kita semua. Dan tentu pengaturan Allah Subhanahu wa taala ketika Yahudi dihabisi oleh Nazi Jerman, sebelum dihabiskan semua, Hitler berpesan bahwa saya tidak habisi Yahudi supaya kamu tahu kenapa saya menghabisinya. Dalam hati kecil kita mesti naruh napa capu memang. Tapi dia menghadiahkan sedikit bagi dunia bahwa kenapa saya tidak menghabisi semua Yahudi di seluruh dunia, supaya engkau tahu kenapa kami ini menghabisi mereka. Berarti kan sebenarnya belum habis. Di dalam Al-Quran juga nyaris ungkapan Yahudi dulu diucapkan baru Nasrani. Pertanda kalau selalu diucapkan awal lebih hebat dari yang setelahnya. Termasuk di dalam ayat-ayat selalu mengucapkan duluan langit dan bumi. Karena bumi ini cuma bagian kecil daripada semesta ini dibanding alam langit.
Tetapi di ayat yang lain Allah mengisyaratkan surga itu arduhas samawati wal ard. Luasnya surga itu seluas bumi dan langit. Sementara di bilangan galaksi bumi ini titik kecil. Mengalahkan bintang saja tidak sanggup, apalagi bulan dan matahari. Walaupun kita diajarkan lewat sejarah bahwa tahun 75 dulu Neil Armstrong mendarat di bulan. Dan itu menjadi dasar jutaan eksemplar buku dicetak. Kalau melihat perkembangan zaman, kalau tahun 75 saja telah mendarat di bulan dan menancapkan bendera Amerika di bulan, mestinya tahun ini sudah ada pesantren di bulan. Mestinya tahun ini mungkin sudah ada yang bikin kolam renang, air mancur, warkop di bulan. Kalau memang betul mendarat di bulan, dan itu diaminkan oleh seluruh ilmuwan seluruh dunia. Ini jadi pertanyaan, apakah mendarat betul atau tidak? Karena lonjakan-lonjakan teknologi sangat pesat sekali. Anak-anak kita, ya mohon maaf, kita orang tua mesti harus takluk bahwa anak-anak kita lebih piawang memegang gadget dibanding kita orang tuanya. Nah, kalau orang tua tidak paham teknologi, kenapa dongo-dongo nih anak-anak? Ini mengisyaratkan bahwa bumi akan terus berputar, akan terus berjalan. Tapi sunnatullah bahwa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala mulaim lil uqul, tidak pernah tidak sesuai dengan akal pikiran. Yang sesuai, yang pasti agama kita ini akan selalu relevan dengan dunia dan kebisingannya. Fakta-fakta sejarah yang diajarkan lewat untayan-untayan indah Al-Quran, lewat hadis-hadis Rasulullah, dan secara historis memberikan pelajaran berharga. Kalau ada orang yang bangga dengan keturunannya, maka mestinya Abu Jahal dan Abu Lahab termasuk orang yang dirahmati oleh Allah karena dia menjadi zurriyat Rasulullah. Amurina nabita. Yang hari ini kalau kita lihat anak dan keturunannya, ya, dalam tanda petik memang mencari penghidupan dengan gelar itu. Tidak bisa dipungkiri bahwa pada dasarnya nasab kita juga tersambung ke atas, di atasnya lagi ke Nabiullah Adam alaihissalam. Kulluna min Adamu wa Adamu min turab. Kita ini proses penciptaannya dari keturunan anak cucu Adam, dan Adam diciptakan dari tanah. Itu yang harus dibanggakan, bahwa kebanggaan tertinggi kita berasal dari tanah. Kalau ini juga yang menjadi dasar bahwa kemuliaan terletak pada keturunan, maka Bilal bin Rabah, budak hitam yang kerjanya cuma azan, Rasulullah memberikan jaminan, Bilal, uang kalingan nih sendalamu di surga. Masya Allah, luar biasa. Kerjanya cuma azan, ya, berbahagialah penganci. Maka apa yang perlu dibanggakan dari diri kita sebenarnya? Ada orang bangga dengan pangkat, jabatan, dan kedudukannya, 1/10 detik Allah bisa permalukan di hadapan dunia. Dengan berbagai macam cara, 1/10 detik ada saja masalah yang datang. Maka semua ini dijabarkan sebagai bentuk pelajaran luar biasa. Kita diwajibkan mengambil ibrah. Target mulia kita, target terbesar kita adalah bagaimana supaya good ending. Bagaimana akhir kita menjadi akhir yang indah.
Dalam sebuah riwayat yang biasa disampaikan di sini, ada dua orang bersaudara ditakdirkan lahir di Baghdad, kampung peradaban tertua yang dihanguskan, di bumi hanguskan oleh Kaisar Mongol, karena mereka lihat kalau Baghdad tidak runtuh maka Islam akan menguasai seluruh dunia dengan segala bentuk keilmuannya. Maka ditaklukkanlah Baghdad, buku-buku yang penting dibawa lari ke Eropa, yang tidak penting dibuang di Sungai Tigris, sungai yang sangat luas dan dalam, karena semua buku dibuang di Sungai Tigris hitam karena tinta daripada buku-buku itu mencair. Mereka berpikir bahwa kalau peradaban dan keilmuan orang-orang Islam yang hebat dihabiskan, mereka akan selesai. Pengaruh sangat luar biasa, tapi mereka lupa bahwa di kalangan mereka ada orang, kalaupun bukunya dihabiskan, ilmunya tertanam di hatinya, ilmunya tertanam pada dirinya, sehingga tidak soal. Ya. Sebagaimana kita pernah mendengarkan ketika Imam Ghazali diserang oleh perampok, perjalanan pulang dari belajar dikawal oleh pembantu-pembantunya, semuanya dibunuh, semua barang-barangnya diambil, dan Imam Ghazali tidak peduli, dia tetap mendekap bukunya. Maka ketika istirahat dipanggil oleh kepala perampok, apa yang di dadamu? Sila Dewi tahu pertahankan, pengawal-pengawalmu, pembantu-pembantumu telah kami habiskan, telah kami bunuh, semua hartamu, kuda dan sebagainya telah kami ambil. Kamu tidak peduli, yang kamu pedulikan adalah buku yang digenggam, didekap dalam dadanya. Apa kata Imam Ghazali? Ini ilmu saya, ini yang saya dapatkan dari belajar sekian puluh tahun. Tiba-tiba kepala perampok ini tertawa terbahak-bahak. Dalam sejarah dikisahkan Imam Ghazali belajar dari kepala perampok. Kepala perampok ini cuman mengucapkan kalimat sederhana, tapi tertanam dalam hati Imam Ghazali dan dijadikan buku. Apa katanya? Al-ilmu fis sudur, la fis sutur. Ilmu itu ada di sini, di dalam hatimu, bukan di tulisanmu. Seketika itu Imam Ghazali melepas bukunya. Kalau engkau tergantung pada bukumu, bukumu akan hilang, ilmumu juga akan hilang. Tapi kalau engkau bergantung pada ilmu yang tertanam di hatimu, kalaupun orang membakar 10 kali apa yang ada pada dirimu, engkau masih tetap aman. Maka semoga ilmu yang kita dapatkan di sini tertanam dalam hati kita masing-masing. Baik, kita lanjutkan. Nah, dua orang ditakdirkan lahir di kota Baghdad. Qadarullah, dua orang ini memilih jalan yang berbeda. Satu menjadi ulama yang besar, satu orang menjadi orang yang memiliki rumah tempat menampung wanita-wanita yang tidak benar. Satu hidup dalam keilmuan yang luar biasa, satu hidup dalam kegemerlapan dunia. Saudara kandung, terpisah kota. Suatu saat, satu didatangi malaikat dan satu didatangi syaitan. Yang didatangi malaikat adalah saudaranya yang penuh dengan kegemerlapan dunia, memiliki rumah bordil, tempat perempuan-perempuan tidak beres, membisikkan sesuatu dalam hati dan sanubarinya, sampai kapan engkau akan begini? Nasyap puriamba kumatu ja apa anu ja metode bujang. Lalu tersadar bahwa apa yang saya lakukan ini, kalau saya teruskan dalam kondisi seperti ini, saya akan menjadi ahli neraka. Lalu berpikir panjang, kepada siapa saya berbicara? Tiba-tiba diingatkan sesuatu. Ada saudara saya ulama, ada saudara saya terpandang satu Baghdad ini. Kalau saya pergi diam-diam belajar dan meminta petunjuk, mudah-mudahan saya bisa selamat. Di malam hari mengendap-endap meninggalkan tempat aktivitasnya, tempat maksiatnya, berjalan menuju
masjid tempat saudaranya tinggal. Di sisi yang lain, saudaranya yang merupakan ulama besar didatangi oleh iblis, membisikkan perkara berulang-ulang. Isa surugan, kamu sudah punya ilmu yang banyak, ilmu yang luar biasa, nikmatilah hidup ini. Berkecamuk dalam dirinya, saya sudah menikmati dengan keilmuan saya, dengan Quran dan hadis yang ada di dada. Bukan itu, kata iblis. Coba-cobalah engkau melakukan perbuatan dosa sekali, belum bisa menutupi kebaikanmu yang sangat banyak. Muridmu ribuan, alumnimu sangat luar biasa, masjidmu makmur. Cobalah sekali. Berkecamuk dalam dadanya, kemana saya coba-coba cari tempat maksiat yang aman. Dia tahu bahwa dia punya saudara yang memiliki rumah bordil. Maka dengan kehati-hatian dan tekad yang bulat, cobalah menikmati kenikmatan dunia sekali saja. Maka dia berjalan menuju tempat usaha saudaranya. Qadarullah, kedua orang ini jalan pada jalan yang berbeda sehingga mereka berdua tidak ketemu. Yang satu tiba di masjid saudaranya, mencari saudaranya, tidak ada, katanya keluar daerah. Yang satu tiba di tempat usaha maksiat saudaranya, kaget semua orang. Seorang ulama besar mendatangi, jangan ribut. Mengendap-endap dengan berbagai macam cara. Lalu bertanya, kemana saudara saya? Saudara saya keluar. Aduh, bagaimana caranya? Dengan berbagai macam, akhirnya karena dia tahu tidak mungkin orang datang ke sini kalau tidak ada pun. Masuk mungkin Pak, masuk mungkin di ruangan. Nanti kami urus semuanya. Kalau begitu. Yang satu menunggu saudaranya di masjid karena ada rasa jenuh dengan dunia maksiatnya, sehingga dia berazam, ya Allah berikan saya petunjuk untuk ketemu dan belajar dengan saudara. Menunggu di masjid. Yang satu berada di kamar dengan salah seorang wanita, dengan niat bahwa ini cuman menggarami lautan. Maksudnya kalau dia bermaksiat sedikit bandingkan dengan pahalanya yang sangat banyak, tidak ada artinya. Sementara dalam dekapan seorang wanita, yang satu sementara mengaji di masjid, qadarullah Baghdad ini gempa. Melululantakkan Baghdad, menghancurkan beberapa bangunan, termasuk membunuh kedua orang bersaudara ini. Qadarullah, satu hidupnya penuh dengan maksiat, nyaris tidak memiliki kebaikan. Satu hidupnya penuh dengan keilmuan, nyaris tidak memiliki dosa, meninggal dalam kondisi yang berbeda. Satu meninggal dalam upaya mencari kemaslahatan dan kebaikan serta menyadari akan dosanya. Satu meninggal dalam kondisi bad ending, akhir yang sangat tidak bagus. Hal sangat sedikit, belum kesampaian, baru berniat mungkin. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala melihat bahwa semua yang ada pada diri kita bukan jaminan. Bukan jaminan. Kehidupan ini, keimanan ini, ketauhidan ini wajib diuji. Kita diuji dengan usaha, kita diuji dengan keluarga, kita diuji dengan kondisi, kita diuji dengan pemimpin, kita diuji dengan cuaca, kita diuji dengan rasa nyaman, kita diuji juga dengan rasa yang sangat pelik. Hati ini takdirnya cuma dua, kalau dia tidak senang dia pasti susah. Dan sebagai seorang muslim sejati wajib merasakan keduanya. Kita pernah semua merasa pada kondisi yang pelik, pada kondisi yang sangat tidak nyaman. Tapi agama kita mengisyaratkan bahwa insya Allah kesenangan kita jauh lebih banyak dibanding kesedihan kita. Tapi luar biasanya setan, ketika kita sedih, sama nama fatan Illinois, jelek semua orang dilihat. Padahal baru sedikit. Bandingkan dengan utusan-utusan Allah, bandingkan dengan nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala
yang mungkin kita anggap bahwa masanan karena dia seorang nabi, tanpa memperhatikan sepak terjangnya ujiannya. Ada yang dibully, ada yang dipersekusi, ada yang disudutkan, ada yang dikeluarkan dari daerah, dan bahkan ada yang dibunuh. Nabi ada yang dibunuh. Membayar mahal kebenaran dengan nyawanya, membayar mahal kebenaran dengan kondisinya. Kita terkadang masih diminta membayar mahal kebenaran dengan gengsi kita. Gengsi kita kadang kurang mau turun. Ini yang kita harapkan, bahwa sebenarnya kita diuji itu tanda sayang. Tanda sayang. Walaupun ujian dalam literatur Islam dia menjadi penguat keimanan. Ada juga orang berpikir, naujat tutup mania, itulah iman. Supaya kita tidak merasa bahwa ketika sholat kita, ibadah kita, puasa kita, zakat, wakaf kita, fakir tadi pada taruh patau sudah maksimal. Lalu kenapa kita masih diuji? Itulah iman. Kalimat yang disyaratkan dalam surah Al-Ankabut mengisyaratkan ahasiban nas. Jangan sampai, ini kalimat mukhatabnya disampaikan supaya kita tidak lalai. Ahasiban nas wa yutraku wa yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan sampai, maknanya, jangan sampai kita merasa kita akan dibiarkan dalam kondisi iman kita sudah bagus, salat sudah bagus, ibadah sudah bagus, semuanya sudah bagus, wa hum la yuftanun, dan kita belum diuji. Siapa yang lebih hebat ibadahnya dibanding nabi-nabi? Siapa yang lebih hebat ibadahnya dibanding seluruh makhluk-makhluk terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mestinya menguatkan kita? Ada diuji dengan jabatan, ada yang diuji dengan dianggap durhaka dengan bapak angkatnya, ada yang diuji dengan pengkhianatan dari murid-murid sendiri, ada yang diuji dengan munculnya orang-orang munafik di sekelilingnya. Berturut-turut. Bahkan ada nabi namanya Nabi Ulul Azmi yang paling berat ujiannya. Tercatat. Karena semua mata tertuju. Kalau pandangan kita merasa yakin bahwa semua nabi yang kita yakini kebaikannya, dipastikan semua keturunannya baik, tentu tidak akan mungkin anaknya Nabi Nuh celaka. Tentu tidak akan mungkin istrinya Nabi Lut celaka, tentu tidak akan mungkin kalau doa-doa Nabi sudah pasti diijabah. Pasti di usia muda Ibrahim sudah mendapatkan Ismail. Apalagi manusia pertama yang selalu kita perdengarkan. Perintah langsung dari Allah. Tinggal bersama Allah di surga. Cuman karena buah khuldi, Nabi Adam keluar dari surga. Pelanggaran sepele. Tidak berdusta. Tidak mengambil hak orang lain. Cuman karena tergoda memakan buah khuldi. Luar biasa ujiannya. Keluar meninggalkan tempat yang dicita-citakan semua orang. Namun to kafiri kota tanah masuk surga atau masuk neraka. Tidak mungkin dia tunjuk neraka, pasti surga. Coba tanya orang mabuk, masuk surga atau masuk neraka? Tidak mungkin dia tunjuk neraka, pasti surga. Walaupun apa yang dia lakukan sementara jalan ke neraka. Tapi semuanya memiliki hikmah. Pelanggaran kecil Nabiullah Adam alaihissalam membuat kita semua ada. Karena kalau Nabi Adam tidak melanggar, insya Allah sampai detik ini Nabi Adam dan Hawa masih ada di surga. Di mana nih Pak? Bagaimana Nabiullah Nuh alaihissalam beratus tahun meminta, berdakwah, mengisyaratkan kebaikan, sangat perih. Karena yang ikut cuma beberapa orang.
dengan konsekuensi bahwa dia akan melihat di depan matanya sendiri anaknya yang dia bina ratusan tahun lebih memilih untuk tenggelam ketimbang ikut bersama bapaknya dalam kapal keselamatan. Nadir. Bagaimana Ibrahim alaihissalam pagi, siang, sore, dan malam meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah berikan saya keturunan supaya ilmu yang kau titipkan sedikit kepada saya, bagi saya sangat luar biasa, ada yang bisa meneruskan. Baru mendapatkan keturunan di usia senja, diberikan bayi namanya Ismail alaihissalam. Tumbuh sehat, cerdas, tampan, gagah, hebat. Tiba-tiba masanya, musibahnya datang. Ibrahim gere ya nak. Bayangkan. Apakah setan ridho? Tidak ridho. Dia mendatangi Ibrahim, naulena kamasih. Coba cek, ini mungkin perintahnya salah. Anak yang puluhan tahun kau minta, setelah tumbuh dewasa hebat, tiba-tiba disuruh sembeli. Coba protes sedikit sama Allah. Tapi Ibrahim yakin ini setan, ini kau dilempar. Tidak berhasil kepada bapak, datang kepada istri. Hajar, 9 tahun kau kandung, pada palunganmu tetek kiri kanan, susahmu mati-matian, ketika engkau melahirkan antara hidup dan mati. Coba cek itu, jangan sampai salah perintahnya. Masa anak yang sekian lama kau minta, begitu hadir tiba-tiba engkau disuruh sembelih, tegamu. Dilempar juga setan, karena bulat bahwa namanya setan tidak ada baiknya. Datang lagi ke Ismail. Bapakmu sama ibumu tega. Engkau tumbuh dewasa seperti ini, masa engkau mau disembelih? Ismail juga yakin bahwa tidak benar ini ya, setan. Dilempar juga. Inilah yang tercatat dalam konsep jumrah, ula usta aqobah. 3 kali setan dilempar. Maka jangan percaya tipu daya setan dengan berbagai macam cara. Qadar Allah, Ismail dibaringkan, disiapkan pisau. Dia yakin pisaunya sudah sangat tajam. Tidak lagi berbicara tentang konsep tega dan bagaimana, yang dia tahu saya menjalankan perintah Allah. Tidak peduli apa kata orang, tidak peduli apa kata setan. Anaknya dibaringkan, begitu disembelih Allah ganti dengan seekor binatang. Allah telah melihat ketulusan Ibrahim dalam perintah yang luar biasa. 10 detik. Karena itu yang akan dilihat oleh Allah. Kita terkadang masih tega mengabaikan ketahuidan kita. Kita masih tega mengobral keyakinan kita demi sebuah kedudukan, demi sebuah posisi yang sangat luar biasa. Dan kita pernah berada pada posisi itu. Yang lain tega mengorbankan segala dunia dan materinya demi ketauhidan. Di kalangan kita masih ada yang tega mengorbankan ketauhidannya demi sebuah investasi yang luar biasa. Termasuk bagaimana Isa alaihissalam yang akhirnya dihianati oleh muridnya sendiri, sehingga orang-orang yakin mereka telah mensalib Isa. Tapi Al-Quran mengatakan kami rubah salah seorang murid yang menjadi Isa, dan itulah yang mereka yakini. Itulah yang mereka yakini sebagai Isa yang tersalib. Termasuk Rasulullah SAW yang paling berat ujiannya, karena yang dihadapi bukan orang lain, yang dihadapi kerabat, komunitas, dan kaum sendiri yang belum siap melepaskan rasa gengsinya. Peradaban dunia ini, kalau berbicara soal geteng, belum ada yang kalahkan kaum Quraisy. Menjaga keturunannya hebat, terpandang luar biasa. Dan itulah yang dihadapi oleh Rasulullah. Kita ini terkadang larut dalam kondisi seperti itu.
Ini yang mengisyaratkan walaupun fatanna alladziina min qablihim. Bukan cuma kita hari ini, orang-orang sebelum kita semuanya diuji. Bahkan dengan posisi yang sangat nadir, dalam kondisi yang sangat tidak masuk akal. Bagaimana Ayub diuji, dikeluarkan dari negerinya karena semua orang yang lewat akan menutup hidung karena penyakit kulit yang menggerogoti dirinya. Dia sabarkan sampai istrinya meninggalkannya, dia sabarkan karena dia yakin insya Allah ujian adalah bagian yang tidak terpisah dari keimanan kita. Maka Anda boleh minta kepada Allah supaya diuji. Kenapa? Karena rupanya ujian itu yang kadang membuat kita tersadar. Beda doa kita ketika berada dalam ujian dan ketika berada dalam kesenangan. Padahal yang harus kita yakini bahwa kesenangan juga adalah ujian. Akal tutui. Untuk apa semua? Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Supaya Allah melihat siapa yang imannya tulus dan siapa yang imannya terkontaminasi dengan modus. Ada diuji dengan kondisinya, ada diuji dengan keluarganya, ada yang diuji dengan istrinya, ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan tetangganya, ada yang diuji dengan usahanya, ada yang diuji dengan kesehatannya. Maka apapun yang dijabarkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam dunia ini, insya Allah semuanya ujian. Tinggal butuh kesabaran. Karena sementara Allah lagi memproses kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Termasuk Ramadan ini adalah ujian. Karena Allah mengharapkan kita menjadi pribadi-pribadi yang teguh, pribadi-pribadi yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bulan ini bulan sabar, dan Allah mempersiapkan ganjaran bagi orang-orang yang sabar dengan pahala unlimited yang tidak terbatas. Maka nikmatilah. Beginilah perputaran dunia ini ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menguji kita. Ada mungkin sampai detik ini belum bisa mengingatkan anaknya, belum ajak muatasyok mengemparang. Bagaimana Nabiullah Nuh alaihissalam setiap saat menasihati anaknya, setiap hari, toh juga ujungnya bad ending. Bukan berarti ujiannya tidak berhasil. Allah lagi pengen memperlihatkan bahwa tidak ada iman yang bisa diwariskan. Sebagaimana ujian-ujian ar-rumat yang menjadi konsekuensi sangat pahit, membuat kaum muslimin di perang Uhud kocar-kacir dan kalah. Ujian sangat luar biasa. Pasukan khusus yang dibentuk Rasulullah SAW tergoda dengan materi, tergoda dengan ganimah, akhirnya meninggalkan tugasnya. Disitulah rata-rata jamaah haji dan umrah kalau datang ke Madinah, disitulah sila selfie, foto-foto, dibuatkan album. Andai mereka paham bahwa tempat itu adalah tempatnya orang yang membuat kekalahan pada perang Uhud. Nah, oleh dia gagak panggil lo minta. Saya juga biasa naik di atas, cuma melihat apa sih yang selalu ya dibuat orang naik. Padahal disitulah tempatnya 50 orang snipernya Rasulullah yang diamanahkan, didudukkan. Nah, Pak Beta to tidak di Beta to, jangan tinggalkan ini tempat. Yang perintah langsung Rasulullah. Apa yang terjadi? Mereka khianat, bukan khianat, melihat bahwa sudah menang kita ini. Kalau kita tidak turun, kita tidak mendapatkan ganimah, dibawa sudah dibagi janda-jandanya orang kafir, sudah dibagi harta, dia gak diruntuh. Pada siang para mereka ada aja ya Nabi tasur kali, iya, bisa semua tapi harus dia. Akhirnya tidak tergolong turun satu, nok nih dia sedia, nok mana? Ternyata di balik Jabal Rummat itu ada Khalid bin Walid. Khalid bin Walid saat itu masih kafir, memimpin pasukan khusus juga. Begitu mengetahui bahwa Rasulullah membuat pasukan khusus Ar-Rummat, sniper dari pemanah, dia juga membuat pasukan khusus. Dan Khalid bin Walid diamanahkan oleh pimpinannya, jangan peduli perang di depan, tugasmu
Jangan bergeser sebelum yang di atas bukit bergeser. Apa yang terjadi? Orang kafir lebih konsisten dibanding orang Islam. Disitulah istilah yang sering kita dengar muncul, kebaikan yang tidak diorganisir dengan baik akan dikalahkan oleh kejahatan yang ditata dengan baik. Begitu turun, dibantailah oleh pasukan Khalid bin Walid, membumi hanguskan mereka semua, sehingga kekalahan pertama dalam Islam ada dalam perang Uhud yang menggugurkan orang tua Rasulullah, pengasuh Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muttalib, dalam kondisi dada terbuka, jantungnya diambil karena kebencian. Konsekuensi berat. Apa Rasulullah sedih? Sedih sekali. Tapi apakah larut dalam kesedihan? Tidak. Dia paham bahwa perang Uhud ini ditakdirkan untuk menguji bahwa kaum muslimin wajib merasakan terjatuh supaya paham artinya bangkit. Wajib merasakan kekalahan supaya bisa menikmati kemenangan. Kalau hidup ini semata menyoal tentang keindahan, lalu belajar apa kita dengan kesedihan? Kalau hidup ini cuma menyasar soal keuntungan dan kita tidak pernah rugi, maka keuntungan itu tidak akan punya makna luar biasa. Sesekali hidup ini harus pahit agar kita paham dan memahami ada manis di antaranya. Ramadan ini akan segera berlalu. Kita berharap 3 hari terakhir ini menjadi puasa yang terbaik. Jangan ada keluar dari lisan selain ungkapan kebaikan. Jangan tiap detik berlalu tanpa ada yang kita lakukan. Ya. Lancarkan lisan kita, hati kita untuk mengaji. Tidak mutlak harus menyentuh mushaf pada kondisi dan bagaimana. Minimal dalam hati kita, ya tunar wa tafari tafak kulik-kulik, pertanda bahwa ayat yang kita baca agar Allah Subhanahu wa taala melihat dan ridha serta tulus melihat kebaikan-kebaikan kita, untuk melihat Ramadan ini menjadi Ramadan yang luar biasa, mengawal kita menuju pintu rayyan, pintu surga yang disiapkan Allah bagi mereka yang berhasil dalam puasanya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa inda al-hisab. Allahumma anzilna munzalan mubarakan fa anta khairul munzilin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afrigh 'alaina sabra. Rabbana afrigh 'alaina sabra. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika an-nusur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.